Shalom. Pada hari ini, Minggu 28 Juni tahun 2020, mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita masih beribadah secara online. Sebagai orang percaya, kita tetap bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap merasakan kasih penyertaan Allah di dalam persekutuan persaudaraan sebagai orang percaya. Walaupun kita pada saat ini terpisah oleh ruang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat berupaya penuh melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh jemaat, semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar di dalam keadaan apapun, jemaat Tuhan tetap terpelihara dalam keyakinan dan iman bahwa Allah selalu menyertai. Kita tidak akan bimbang, kita tidak akan takut, sebab Allah yang akan menopang, menolong, dan membawa kita kepada kemenangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selama pelayanan jarak jauh ini, liturgi ibadah dan warta jemaat dapat diperoleh dalam bentuk soft copy yang disebar melalui media WhatsApp dan bentuk hard copy yang dapat diperoleh di gedung gereja. Kami Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat membuka hati untuk setiap saran dan kritik dan masukan dari warga jemaat sekalian demi menunjang pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bertumbuh di dalam iman dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bersama dalam Tuhan, kita pasti mampu melewati ini semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkenan pula memimpin kami masing-masing datang ke rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan berkenan untuk memimpin kami dalam melayani ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami semua, khususnya Ibu Pendeta yang akan melayankan firman-Mu. Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Berikan pula kesehatan yang baik agar dapat melayani kami pula dengan baik. Tuhan, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami dan berkenan mengabulkannya. Semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama, pujilah sumber hidup-Mu. Di dalam surga sampai kegelapan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari bermazmur bagi Tuhan dengan mengungkapkan Mazmur pasalnya yang ke-13 secara berbalasan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah, hayati lalu aminkan. Dasar kita yang berkata sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, Kami sungguh berdosa, kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Hanya oleh darah Yesus.
yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur pasal 25 ayat 8-9 berkata demikian, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Yesaya 1 ayat 13. Sambil mengiringi persembahan kita bernyanyi ucap syukur pada Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara tulisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1-14. Kejadian pasal 22
ayat 1 sampai dengan 14. Pembacaan yang berikut dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Dan pembacaan Injil itu dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu lah kami diberikan kesempatan untuk menyatakan penyembahan kami dalam ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan yang akan disediakan." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu jadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42 yang berkata demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure sumanga Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa berjumpa dalam ibadah hari Minggu saat ini via online.
Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan untuk kita renungkan, dan kita berada di bawah sorotan tema yang mengatakan buah ketaatan. Itu tema kita hari Minggu saat ini, buah ketaatan. Menyatakan ketaatan dalam situasi atau keadaan yang aman dan baik-baik saja tentunya adalah hal yang mudah. Tetapi untuk tetap taat saat nyawa kita terancam dan saat sesuatu yang sangat berharga akan direnggut dari kita, tentunya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk tetap taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan saat ini. Dalam perikop itu kita menyaksikan tentang bagaimana ketaatan yang sesungguhnya dalam pengalaman hidup beriman Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, di situ awalnya Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan sanak keluarganya. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kemapanan dan kenyamanan. Tanpa pertimbangan dan tanpa banyak tanya, Abraham menaruh taat kepada panggilan Tuhan. Di usia yang tidak lagi muda, di usia 75 tahun, Abraham meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kenyamanannya, kemapanannya untuk taat pada panggilan Tuhan. Pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, yang sama sekali Abraham belum tahu keadaan atau kondisi tempat tersebut. Tapi Allah tidak hanya memanggil Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham, juga Allah memberikan janji. Apa janji Allah kepada Abraham? Bahwa Allah akan memelihara kehidupan Abraham. Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Memang janji itu tidak segera digenapi. Penantian sangat panjang, barulah Allah menggenapi janjinya. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita saja baru 1 minggu berdoa, kadang-kadang kita sudah banyak keluh dan kesah
kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Abraham menanti janji Tuhan itu dalam waktu yang sangat, ukuran kita manusia, sangat panjang, 25 tahun. Dan di usia yang sudah sangat usur, kemudian Allah memberikan keturunan kepada Abraham melalui kelahiran seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak. Kalau bisa dikatakan untuk istilah kita sekarang ini, Ishak ini anak mahal, sangat mahal. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Setelah Allah menggenapi janjinya dan memberikan keturunan bagi Abraham seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, apa yang terjadi selanjutnya? Mari lihat dalam ayat 2 pembacaan kita di kitab Kejadian. Itu katakan seperti ini. Firman-Nya, ini firman Allah. Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah bagi Abraham. Ini sangat berat, sangat berat. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba sejenak kita membayangkan bagaimana kalau kita yang ada pada posisi Abraham. Anak mahal, tapi kemudian Tuhan katakan, korbankan dia sebagai korban bakaran. Dalam kemanusiaan banyak orang yang akan protes, banyak yang akan keberatan, menganggap Tuhan tega. Kenapa Tuhan tega? Menganggap Tuhan mempermainkan perasaan, menganggap Tuhan tidak konsisten. Itu bagi banyak manusia ketika diperhadapkan dengan apa yang disuruhkan Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan Abraham merespon suruhan Tuhan tersebut. Ternyata tidak sedikit pun kita menemukan ungkapan protes dan keberatan dari Abraham. Tetapi yang dilakukannya seperti yang dikatakan dalam ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham taat, tanpa protes, tanpa keberatan. Perjalanan untuk menuju tempat di mana Ishak akan dipersembahkan itu cukup jauh. Dalam ayat 4 dikatakan itu memakan waktu 3 hari. Tapi mari lihat bagaimana ketetapan
3 hari kalau banyak manusia. 1 jam saja kalau itu mengancam nyawa atau mau merenggut sesuatu yang berharga, kita kemudian bisa tawar-menawar, maju mundur. Bahkan mungkin kita bisa berbelok. Ini 3 hari. 3 hari tapi tidak merubah sikap hati yang taat yang dimiliki oleh Abraham. Dia tetap maju menuju ke tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Abraham adalah manusia biasa, juga memiliki perasaan. Pasti juga dia memiliki keinginan supaya Ishak jangan dikorbankan. Dan karena itu, sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi Abraham. Apalagi ketika seorang ayah, yaitu Abraham, kemudian mendengarkan pertanyaan dari anaknya Ishak. Apa yang Ishak katakan? Papa, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tapi mana anak domba untuk korban bakaran? Padahal dalam hatinya Abraham sudah tahu bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Betapa sedihnya seorang ayah mendengarkan pernyataan itu. Tapi sekali lagi, Abraham punya sikap hati yang teguh. Dia tetap taat. Sehingga apapun yang diperkatakan Tuhan itu yang dilakukan. Karena Abraham yakin bahwa Tuhan yang berfirman berarti Tuhan akan menyediakan dan keadaannya akan tetap baik-baik saja. Mari perhatikan ayat 5. Ayat 5, apa yang dia katakan kepada bujalnya? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sangat yakin Abraham, walaupun ini berat, tapi dia akan kembali dengan keadaan yang baik-baik karena Tuhan yang perintahkan. Selanjutnya, ketika anaknya bertanya, Papa, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, mana korban yang akan dipersembahkan, mana anak domba yang akan dipersembahkan? Tapi apa kata Abraham? Abraham katakan, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Walaupun berat, Abraham tetap taat karena dia tahu bahwa ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyediakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang tidak mudah untuk taat. Tetapi Abraham, dia sangat yakin bahwa sekali lagi, karena Allah yang memerintahkan, maka semuanya akan disediakan dan akan baik-baik saja. Dan benar, ketaatan Abraham menghasilkan buah. Ketika dia akan menyembelih anaknya, kemudian Allah berkata, kalau dalam konteks kita dikatakan malaikat Allah berkata, jangan kau apa-apakan, jangan kau bunuh anak itu. Mengapa? Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan korban bakaran, yaitu seekor domba. Tidak hanya menyediakan korban bakaran seekor domba, tetapi kemudian Allah pun mengatakan bahwa keturunannya akan diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Itu ayat 13 sampai dengan 18. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi pertanyaan. Saya pun bertanya-tanya dan merenungkan. Secara manusia, mungkin kalau saya yang dihadapkan dengan pergumulan, dengan suruhan atau perintah Tuhan, itu sangat berat. Dan pasti kita semua. Menjadi pertanyaan, apa yang membuat Abraham memiliki ketaatan yang sungguh sangat luar biasa, walaupun berat, bahkan
yang sangat dikasihi dan sangat berharga. Apa yang membuat Abraham bisa memiliki kekuatan dan ketaatan seperti itu? Jawabannya adalah iman. Iman. Relasi yang akrab dengan Tuhan membuat Abraham memiliki iman. Iman yang bagaimana? Dia mengenal dengan sungguh siapa Allah, dan dia percaya dengan sungguh bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang berkuasa dan sangat mengasihi. Dan dalam iman itulah sehingga Abraham menyerahkan secara totalitas hidupnya untuk mau taat kepada apa yang dikatakan Tuhan, walaupun itu berat. Dia tidak memiliki keraguan untuk melaksanakan perintah atau yang difirmankan Allah. Sekali lagi, walaupun itu sangat berat. Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Dalam imannya, Abraham mampu melihat jauh di balik kenyataan yang ada. Ayat 5, Abraham yakin bahwa dia akan kembali baik-baik saja. Ayat 8, Abraham mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan, padahal kan belum kelihatan. Tapi Abraham sangat yakin. Jadi iman itu membuat seseorang melihat jauh di balik kenyataan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara, memang terkadang kita berhadapan dengan kenyataan yang sangat berat dan dilematis. Tapi sesungguhnya dalam keadaan yang berat dan situasi yang dilematis itu, disitulah iman kita sedang diuji. Apakah sungguh kita tetap taat dan lebih mengasihi Tuhan? Dan ternyata sangat jelas kenapa Allah menghadapkan kenyataan yang berat bagi Abraham untuk mengorbankan anaknya. Apa tujuan Allah? Itu dalam ayat 12 jelas sekali. Apa yang dikatakan dalam ayat 12? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Allah katakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Banyak orang yang gagal menghadapi ujian seperti ini. Telah meminta, telah menerima dan menikmati segala yang baik dari Tuhan, tetapi malah kita lebih mengasihi, hati kita lebih melekat dari pemberian Tuhan ketimbang kepada sumbernya. Makanya karena hati kita melekat pada apa yang diberikan kepada kita, lebih mengasihi apa yang diberikan kepada kita ketimbang sumbernya, biasanya kalau Tuhan memintanya kembali, itu banyak orang yang seperti yang saya katakan tadi, protes. Biasanya kita katakan, kalau memang Tuhan akan terjadi seperti ini, lebih baik jangan dikasih ke saya. Kalau kenyataannya harus seperti ini, kenapa Tuhan berikan? Ya, itu biasanya kita protesnya begitu. Kita bersungut-sungut, marah. Cuma mau menerima yang baik, hati kita melekat pada pemberian itu, lalu kita melupakan sumbernya. Abraham tidak. Abraham lebih mengasihi Allah. Sumber dari apa yang ada padanya, termasuk dalam kondisi atau situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Pasti kita semua mengakui
Kita tidak inginkan keadaan seperti sekarang ini, mewabahnya COVID-19. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Karena pada kenyataannya kita berhadapan dengan banyak kesulitan dalam hidup ini. Dan kita mau diingatkan, di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, kalau kita menjalaninya dengan iman yang teguh, maka ketaatan yang dimiliki itu bisa menjadi luntur. Kondisi sekarang ini mau menguji iman kita, sudah sejauh mana kita menyatakan penyerahan secara total kepada Tuhan dengan tidak meragukan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga walaupun keadaan sulit, kita tetap akan menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Pasti kita semua mau kehidupan kita diberkati, bukan begitu Bapak Ibu, saudara-saudara? Kita semua mau kehidupan kita diberkati. Pastilah kita semua mengharapkan buah dari seluruh perjuangan hidup kita. Dan kalau kita mengharapkan itu, firman Tuhan ingatkan kepada kita, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan datang mengingatkan kita, tidak ada buah tanpa ketaatan. Tidak ada buah tanpa ketaatan. Ketaatan adalah bukti iman bahwa kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Abraham adalah teladan iman. Dalam imannya, ia menyatakan ketaatan yang sungguh walaupun itu sangat berat, dan ketaatannya menghasilkan buah. Tuhan selalu menyediakan dan memberkati kehidupan Abraham. Bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga saya, kita orang percaya, mau diingatkan sesulit apapun keadaan atau tantangan kehidupan saat ini, tetaplah taat. Karena buah dari ketaatan bagi orang percaya adalah kehidupan yang kekal. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Melakukan apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang kita harus dihadapkan dengan saat-saat yang sulit. Tapi belajar dari pengalaman iman Abraham dalam ketaatannya, bahwa sesulit apapun keadaan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan menguji setiap kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Buah dari ketaatan pasti akan kita nikmati dalam kehidupan ini. Berkat dan kehidupan kekal. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita menerima kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian melalui pujian yang disampaikan oleh paduan suara jemaat Keramat.
Duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. Kuasa Kristus menjadi nyata di hidupku. Duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. Kuasa Kristus menjadi nyata di hidupku. Bila badai melanda kehidupan dan bebanmu berat membuat kau jadi penat, itulah berkat Tuhan, pasti kau merasa senang dan bernyanyi bersukaria penuh bahagia. Jangan ragu dan bimbang, tetap dalam pengharapan. Setia Tuhan kekal adanya selamanya. Jangan ragu dan bimbang, tetap dalam pengharapan. Setia Tuhan kekal adanya selamanya. Mari kita naikkan doa syafaat. Tak berkesudahan kasih setiamu selalu kami alami dan nikmati dalam hidup ini. Kasih Tuhan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah lewat ibadah hari Minggu saat ini. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua. Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami, supaya kami memiliki kekuatan iman untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, dan ketetapan hati untuk selalu mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Berkati dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari
lapangan pekerjaan. Punyamulah semuanya Tuhan. Dan karena itu bukakanlah jalan, berikan kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sehingga hari-hari yang dijalani sungguh senantiasa menyaksikan betapa kasih dan berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang berjuang dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini mendoakan untuk orang tua kami yang telah menjalani masa tua, dan karena itu mereka ada dalam keterbatasan fisik. Tetaplah berikan semangat dan sukacita untuk dapat menjalani masa tua dengan bahagia bersama dengan anak-anak, cucu, atau keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Mendoakan untuk anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat. Berikanlah pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada beberapa nama anggota jemaat. Mereka sedang terbaring lemah, ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Kami satukan hati dan iman kami Tuhan, mendoakan Tuhan berkenanlah memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Terlebih kuatkan iman dan pengharapan sehingga mereka tidak kehilangan sukacita karena meyakini bahwa Tuhan sangat mengasihi. Tuhan ada sebagai tabib, sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk memberikan pemulihan. Yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini, tetapi berserah penuh kepada Tuhan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan begitu banyak tantangan atau pergumulan, kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dan kami alami. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur bersama dengan jemaat-Mu yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Anak-anak, cucu-cucu yang boleh naik kelas, yang boleh lulus, yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Tuhan sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, dalam jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, kami sadar Tuhan dan kami mengaku di hadapan-Mu kami sangat terbatas, dan karena itu kami memohon hikmat dari Tuhan, kesehatan dan sukacita sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan, menata pelayanan dengan baik untuk membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada rencana ke depan jemaat-Mu akan kembali lagi untuk beribadah di gereja. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Harapan kami, semua persiapan-persiapan yang sedang dilakukan saat ini Tuhan berkati, sehingga saatnya nanti apa yang menjadi kerinduan jemaat untuk dapat lagi menyembah dan beribadah kepada Tuhan di gereja itu boleh terwujud nyatakan karena kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan.
mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami berhikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. COVID-19 masih mewabah dan kami masih harus menerima kenyataan itu, tapi kami percaya kuasa dan kasih Tuhan melingkupi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dalam pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari berdiri, jemaat kekasih Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu.
hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.